harus balas untuk Bangladesh. Dekat-dekat 10 orang, pukul 1 orang. Itu nampak macam kasihan kan? Bila dia mau cakap kagetlah ke apa pun boleh. Tapi kita 2-3 orang kumpul tak boleh cakap. Macam dia ini negara presiden. Apa yang akan terjadi? Apa dampak buruk yang akan diterima? Bisa jadi orang Indonesia secara umum di blacklist atau disisir pemulih karena sudah membuat negara Malaysia tidak kondusif, sudah membuat ancaman bagi keamanan negara Malaysia begitu. Kepada warga Bangladesh dengan warga Indonesia, korang dengarlah sini baik-baik, aku nak bagi nasihat. Jadi bila dah bekerja, dah dapat kerja dekat dalam Malaysia ni, buatlah kerja elok-elok. Tak payahlah nak bergaduh, tak payahlah cari masalah. Betul tak ya? Dan di sini saya berpesan kepada kalian semuanya, kerja yang bagus-bagus di negaranya orang dan jangan membuat kekacauan di negaranya orang. Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia dan mencari sumber dari negara lain. Ini sekaligus akan mengurangkan pelbagai masalah dan kerenah yang ditanggung kerajaan dan rakyat Malaysia dengan membenarkan pekerja Indonesia di negara ini. 181 warga negara Indonesia atau WNI sebelumnya ditahan oleh otoritas migrasi Malaysia berujung dideportasi. Halo teman-teman semua, kali ini aku mau bahas sesuatu yang lagi ramai banget di media sosial dan cukup bikin gerah. Tentang kejadian pergaduhan atau perkelahian antara pekerja Indonesia dan Bangladesh di salah satu tapak proyek di Malaysia. Tapi yang bikin miris bukan cuma kejadian itu aja, tapi juga reaksi dari sebagian netizen Indonesia yang malah bikin provokasi dan memanaskan suasana. Seorang warga negara Indonesia asal Sampang, Madura dikeroyok oleh warga negara asing di Bangsar, Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Senin kemarin. Akibatnya korban menderita sejumlah luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Adapun para pelaku pengeroyokan merupakan pekerja proyek asal Bangladesh. Menyusul peristiwa tersebut, pihak kepolisian wilayah Brickfields, Kuala Lumpur dalam keterangan resminya menyatakan telah mengamankan 9 pelaku. Kepolisian juga menyita beberapa barang bukti berupa helm keselamatan proyek warna kuning dan beberapa bilah besi. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, dalam keterangannya hari Rabu kemarin mengatakan bahwa pihaknya sudah berdialog dengan para tokoh Madura yang ada di Malaysia untuk ikut mengimbau komunitas agar tidak melakukan tindakan-tindakan balasan yang justru akan memperumit masalah. Apa kes warga Bangladesh dengan geng Madura? Aku ada tengok satu video baru-baru ni ya. Pergaduhan di antara warga Bangladesh dengan warga Indonesia dekat satu tapak projek. Seorang warga Indonesia dikeroyok ramai-ramai oleh warga Bangladesh. Kepada warga Bangladesh dengan warga Indonesia, korang dengarlah sini baik-baik, aku nak bagi nasihat. Korang datang kerja dekat Malaysia, kerjalah baik-baik. Korang datang daripada kampung kan, nak mencari rezeki, nak bekerja kan. Jadi bila dah bekerja, dah dapat kerja dekat dalam Malaysia ni, buatlah kerja elok-elok. Tak payahlah nak bergaduh, tak payahlah cari masalah. Betul tak ya? Undang-undang penguatkuasaan dekat Malaysia ni tak macam negara Bangladesh dengan negara Indonesia korang. Agak ketat ya. Bila korang bergaduh, bila korang buat masalah, bila korang kena tangkap, korang juga yang akan susah kan. Korang datang dekat Malaysia ni, korang nak cari rezeki, korang nak kumpul duit, korang nak kumpul harta. Mungkin korang nak beli rumah, nak buat rumah ya, nak beli tanah dekat kampung. Jadi bila dah kena tangkap atas alasan buat hal bergaduh dekat Malaysia, siapa yang susah? Korang juga, cita-cita hilang, habis. Angan-angan yang selama ni nak kumpul harta dekat kampung, habis. Dah jadi apa? Jadi banduan dekat Malaysia ni. Betul tak geng? Tak cukup lagi pada tu ya. Korang yang datang dari kampung tu ya, warga Bangladesh ataupun warga Indonesia, kemungkinan besar
korang ada buat pinjaman berhutang mungkin dengan ejen ataupun dengan bank. So korang bulan-bulan kena bayar hutang, kena selesaikan hutang kan. Semata-mata nak masuk Malaysia, nak bekerja kan. Mungkin kena bayar kontrak ataupun permit ataupun visa, lebih kurang macam tu lah kan. Jadi bila dah dapat bekerja kat Malaysia ni kan, gaji pun dah cun, mungkin ada yang gaji 3,000, 4,000, 5,000. Kerjalah elok-elok, tak payahlah bergaduh, tak payahlah bermusuh-musuhan warga Malaysia, warga Indonesia, warga Bangladesh, kita sesama Muslim. Tak perlulah bergaduh, kerjalah sama-sama. Kita cari rezeki yang halal di bumi Allah. So tak payahlah nak bergaduh-gaduh, tak payahlah nak berdendam-dendam Aku nak pesan kepada warga Indonesia, selesaikanlah kes ni cara baik, tak payah nak berdendam-dendam Harus balas untuk Bangladesh. Ada hal-hal tertentu yang memang harus diselesaikan dengan otak atau dengan pemikiran. Begini teretan, apa yang akan terjadi, apa dampak buruk yang akan diterima? Bisa jadi orang Indonesia secara umum di blacklist atau disisir pemulih karena sudah membuat negara Malaysia tidak kondusif, sudah membuat ancaman bagi keamanan negara Malaysia begitu. Karena di berita sudah jelas bahwa kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian polis Diraja Malaysia begitu. Jadi oleh karena itu para tokoh Madura yang saya menganggap para beliau itu sangat arif dan bijak berkumpul untuk apa? Untuk menenangkan suasana, untuk mengikuti aturan, untuk tidak balas dendam terhadap atau tidak membuat serangan balik terhadap kejadian itu, karena memang sudah ditangani dan berhasil. Polis Diraja Malaysia sudah berhasil menangkap 9 orang yang ada dalam video itu begitu ternyata, dan diancam kalau tidak salah di atas 4 tahun kalau tidak salah begitu. Dan itu keributan itu bukan murni menjelekkan antara suku, antara agama, bukan, tapi murni karena memang biasalah dalam kelakuan kita kadang salah pendapat, tak pada pendapat, sayang ke patang panggerek, dan itu murni karena kelakuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia dan mencari sumber dari negara lain. Ini sekaligus akan mengurangkan pelbagai masalah dan kerenah yang ditanggung kerajaan dan rakyat Malaysia dengan membenarkan pekerja Indonesia di negara ini. Sebagaimana Indonesia menggunakan haknya untuk menyenarai hitamkan beberapa rakyat Malaysia kerana mengeksploitasi pembantu rumah Indonesia, Malaysia juga patut menggunakan haknya sebagai negara hos untuk tidak lagi membenarkan rakyat Indonesia masuk ke sini untuk bekerja. Malaysia telah sekian lama menjadi lubuk bagi pekerja Indonesia mencari rezeki, namun kebanyakan daripada mereka dilihat tidak amanah, mencuri dan pengotor selain tidak mementingkan kualiti skop tugas harian biarpun menerima kadar upah yang lebih tinggi. 181 warga negara Indonesia atau WNI sebelumnya ditahan oleh otoritas migrasi Malaysia berujung dideportasi. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru fasilitasi kepulangannya ke tanah air. Diketahui pemulangan dilakukan secara bertahap dan melibatkan sejumlah lokasi di Semenanjung, Malaysia. Para WNI yang dipulangkan terdiri dari 110 laki-laki dan 71 perempuan, termasuk 3 orang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada deterjen semuanya. Di sini saya akan berklarifikasi terkaitnya tularnya video saya yang pengeroyokan warga Indonesia dengan warga negara Bangladesh. Saya akan berklarifikasi tentang provokasinya saya. Sebenarnya saya tidak memprovokasi, saya ingin mempertahankan bangsa negara Indonesia karena sudah dikeroyok oleh warga negara Bangladesh. Terkaitnya tularnya video ini, saya sudah didatangi oleh pihak berkuasa di Ipoh dan mereka suruh menghapus video yang sudah tular di media sosial, sudah tembus 1 juta viewer. Dan saya sudah menghapusnya video tersebut. Dan di sini saya akan menyampaikan kepada
warga negara Indonesia yang kerja di Malaysia. Untuk warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, tolong jangan membuat video provokasi agar situasi tidak semakin memanas. Ini saya sampaikan karena saya disuruh oleh mereka agar tidak banyak warga negara Indonesia yang membuat provokasi agar situasi makin tidak panas. Karena sekarang kasusnya sudah ditangani oleh pihak berkuasa. Dan di sini saya berpesan kepada kalian semuanya, kerja yang bagus-bagus di negaranya orang dan jangan membuat kekacauan di negaranya orang. Viral Bangladesh sama Madura kelahi. Kalau menurut pendapat saya nggak usah kelahi karena Bangladesh sama Madura itu saudara. Kalau nggak percaya silakan aja lihat mukanya. Madura itu sama Bangladesh ya saudara. Wajah Madura itu sama Bangladesh hampir sama. Kalau nggak percaya silakan aja cek. Lagi pula sama-sama Islamnya, jadi ya nggak usah kelahi lah, nggak usah saling dendam. Saling maafkan saja antara Madura dan Bangladesh. Itu lebih baik. Dan bilang bahwa Bangladesh dan Madura itu adalah saudara, ya betul. Saudara, seiman dan seagama. Persaudaraan dan seiman dan agama ini merupakan persaudaraan yang betul-betul bersaudara. Karena semua muslim adalah bersaudara. Jadi karena bersaudara maka janganlah suka berkelahi. Kalau ada masalah dirundingkan saja, jangan sampai ada bentrok-bentrokan. Karena sungguhnya perbentrokan itu tidaklah berguna. Bayangkan kalau misalnya bentrok-bentrokan itu nanti yang rugi siapa? Yang rugi ya sama-sama rugi. Cari duit ya nggak cari duit, malah rugi. Nggak dapat duit, nanti hilang semuanya duitnya. Makanya kalau maksudnya kalau ada masalah jangan sampai langsung kelahi. Ya, mari kita memperbanyak sabar ya daripada memperbanyak emosi. Memperbanyak sabar itu adalah keindahan. Di video ini, pengakuan jujur orang Bangladesh tentang pergaduhan Bangladesh dan warga Indonesia di Bangsar, Kuala Lumpur. Dekat-dekat 10 orang, pukul 1 orang. Itu nampak macam kasihan kan? Bulan 1, 2, 3 tahun ini, saya pun ada kerja situ tempat. Mula-mula saya jaga bisi di sana. Mula-mula kita masuk baru 20 orang. Tapi orang Indonesia dekat-dekat 40-50 orang lah. Dia orang banyak kacau dengan kita tahu. Itu orang kena pukul tuh, itu orang yang paling jahat. Dia degil sangat. Bila dia mau mandi, kita tak boleh pergi dekat-dekat dia mandi. Tunggu dia siap mandi baru nak kita pergi. Kalau dia masak langsung kita tak boleh pergi dekat-dekat dapur. Bukan kita kongsi sama dia dapur pun, tapi dekat-dekat tak boleh. Bila dia mau cakap kagetlah ke apa pun boleh, tapi kita 2-3 orang kumpul tak boleh cakap. Macam dia ini negara presiden. Ini okey lah, confirm mana tu betul. Tapi ini dia tak ada hentam dia. Dia terus lari. Dia tak ada hentam dia, tapi ada pegang lah. Yalah dia tak mau lari lah. So sekarang dia belakang ada kawan. Tanya dia apa itu kawan. Dia tanya dia kawan sama. Tapi pegang. Bantu kalau satu orang atau tak ada yang kawan tak ada ini ambil kayak kita hari lagi mau pecah si duit saja 1.000 sudah tak ada hilang dapat itu duit saja yang saja budak yang 3 saja budak tak tahu siapa 3 hantam you ini bagi gambar saya sudah nak saya mau kasih keluar tapi yang belakang kita orang tak tahu banyak bangga okey tak apa yang dekat atas punya tadi kita jalan 1 kali belum jumpa kan lupa yang hantam mau kasih tak apa. Nanti you juga, you jauh tangga gambar baru cakap baru. Saya pun mau settle sama dia.
Apa itu? Malam itu pasal jatuh. Saya langsung mau settle. Dia mau lari. Dia tak tahu cakap. Tapi sekarang tanya muka tebal sikit macam saya punya bos. Kalau saya punya bos, saya sorry lah. Saya tak boleh. Saya tahu ya masalah ini. Saya mau settle. Hai, nak balik hai. Awak sudah mabuk ke? Hah? You nak cakap apa? Indonesia lancau ke? You jangan main dengan Indonesia, awak tahu. Nanti awak sudah bungkus tahu. Antara hinaan yang selalu orang Indonesia panggil negara Malaysia ni ialah Malaysia ni banyak Bangla, banyak Rohingya, dah macam bukan negara sendiri. Okey, benda tu aku tak boleh deny sangat sebab memang betul negara kita banyak ambil pekerja asing, warga asing, Bangla, Rohingya pun ada. Tapi kau nak tahu tak satu fakta menarik yang mana statistik sendiri menunjukkan jumlah imigran daripada Asia yang datang ke Malaysia ni yang paling banyak sebenarnya siapa? Kau boleh tengok table tu. Okey, walaupun ini latest update dia tahun 2021, tapi aku rasa tahun 2024 tak ada banyak benda yang berubah pun. Tengok nombor 1 Indonesia, pekerja asing, warga asing Indonesia yang datang ke negara Malaysia lebih 1 juta bang. Orang Nepal, orang Bangla pun tak lebih tau 50% daripada jumlah Indonesia yang datang ke Malaysia. Jadi kalau kau nak cakap Malaysia ni negara Bangla, kau kena check dulu kot ada jiran-jiran kau, family kau yang jauh-jauh yang datang daripada Indonesia ke Malaysia untuk bekerja. Sebenarnya aku tak ada masalah apa pun. Diorang nak cari rezeki kan, mungkin dekat Indonesia tak dapat, nak cari rezeki kat Malaysia, tak ada masalah. Tapi yang aku jadi masalah is orang-orang Indonesia nak kata negara Malaysia ni ambil Bangla, ambil Nepal, ambil Myanmar. Orang Indon lah paling ramai dekat negara kita ni yang bekerja. Jadi bibik ada, jadi buruh ada, jadi tukang masak ada, macam-macam lah ada. Jadi kan sebelum nak komen tu, better check dulu fakta. Sebab kalau aku dapat bola tanggung macam ni, memang aku tak lepaskan peluang lah. Sebelum ni you kerja apa? Dulu macam-macam lah buat bangunan. Bina? Sudah, Bangladesh. Dekat Malaysia tak ada bini? Tak ada lah. Girlfriend ada tak? Itu kada sikit-sikit ada lah. Oh, sikit-sikit. Mana punya orang? Orang Indonesia lah. Indonesia lah. Rumah ada bawa? Ada juga dia duduk. Oh, duduk di rumah? Rumah juga. Oh, masak makan sama-sama lah? Sama-sama lah. Dia masak, saya makan. Saya masak, dia makan. Kawin belum lagi lah? Dia happy, saya happy sudah lah. Bini kampung sikit-sikit jauh lah. Tapi dia marah sikit lah. Oke, hari ini saya mau ngomong tentang salah seorang TKW Indonesia yang berasal dari Bali yang meninggoy karena dibun-bun kekasihnya lelaki Bangladesh berondong ya kan. Berondong artinya lebih muda karena si perempuannya itu 30 lebih, laki-lakinya 20-an gitu ya. Jadi dia itu dibun-bun oleh 2 lelaki di dalam kamar hotel. Trisam ke? Tak tahu. Si perempuan ini juga baru datang ke Malaysia itu 3 bulan. Dia itu jadi TKW atau pembantu rumah tangga, ya, meninggalkan 8 orang anaknya dan suami sahnya. Heran ya kan? Baru 3 bulan gitu loh. Udah pacaran, udah dibun-bun. Maknanya mungkin sebulan aja sampai di sana, mungkin dia udah dapat boyfriend, betul tak? Dari pengalaman saya sebagai TKI yang pernah kerja di Malaysia, orang Bangla nih memang lelaki Bangladesh nih memang dia incar memang janda ataupun istri orang. Dia orang tak pernah mengorak dekat anak gadis setahu saya lah. Macam mana tahu gadis ke tak? Nggak tahu lah, tapi setahu saya macam itulah. Karena memang atau mungkin mereka tuh try juga mengorak dekat anak gadis, ya kan? Tapi tak dilayan. Sebab kebanyakannya orang Indonesia kalau dia masih gadis ataupun yang dia itu nggak terlalu gatal lah saya bilang ya. Bukan niat untuk merendahkan perempuan yang kawin sama lelaki Bangla ya, nggak semua juga. Kalau lelaki Bangla nih dia mengorat kita tak berapa layan, dia orang tak teruskan gitu. Karena pengalaman saya pernah belanja di konsep, terus saya pakai seluar tuh agak fitting memang. Ada satu lelaki Bangla nih tengok atas bawah atas macam nengok rendang ayam gitu. Terus ada satu makcik lah saya bilang, apa kau
tengok-tengok dia. Apa kau tengok-tengok dia? Lepas tu saya pun bangun, karena saya jongkok milih barang kan, saya bangun. Dia tengok juga punggung kamu, dia cakap kan. Lepas tu saya tengok bangla itu. Kenapa bayar? Saya bilang kan, tak ada. Tapi saya pergi sebelah sana, dia tengok lagi. Tapi saya tak layan, tak cakap apa pun, udah enggak terus deh gitu. Nah, pernah karena saya dulu audit terus saya masuk ke production kan. Ada satu perempuan nih, dia janda anak 3. Katanya janda, tapi kata orang sekampungnya dia tuh masih ada suami. Dia couple lah sama Bangladesh, orang lelaki Bangladesh. Dia itu dengan bangga menceritakan gitu, karena kami audit, kadang-kadang dia tuh ceritakan, kenal gitu aja dia cerita. Gajinya itu full dia kirim ke kampung, karena cowok dia yang Bangladesh ini tuh ngasih duit. Kebanyakannya memang lelaki Bangladesh ini loyal. Dia akan memberikan, bisa gajinya 3.000 dia ambil untuk makan saja, selebihnya dia bagi kepada girlfriendnya, orang Bangladesh nih. Kebanyakannya begitu. Tapi kamu tahu, pernah satu masa dia jalan mau ke kantin kan, kami baru keluar daripada production, dia jalan mau ke, agak ngangkang. Kak Dewi kenapa? Saya bilang kan, oh, abang mau minta 8 kali satu malam katanya. Saya pun terkejut lah, orang semua ketawa, tapi dia nggak malu gitu. Ada setengah orang memang mengumbar seperti itu, dia nggak malu. Saya pun terdiam lah dengar ucapannya itu. Ya jadi kayak gitu memang kebanyakannya mereka ini kayak maniak seks pun ada juga, kayak si lelaki Bangla ini. Terus perempuan yang dipacarinya juga yang memang udah nggak ada rasa takutnya melakukan seperti itu, ya janda atau istri orang gitu. Makanya yang wajahnya itu kebanyakannya yang cantik, atau dia itu masih gadis, atau dia itu memang nggak maniak, jarang sih memacari orang Bangladesh, jarang. Tapi nggak semua, ada juga loh Bangladesh baik. Tapi setakat yang saya kerja kilang tuh begitulah kejadiannya pemirsa gitu. Nggak tahulah kenapa sih perempuan Indonesia khususnya TKW kenapa sih kepengen banget pacaran sama Bangladesh. Gini loh, kita ini kan pergi ke luar negara juga kerja, ada gaji gitu. Keluarga juga nggak maksa kamu harus ngirim semua gajimu, nggak. Ya kamu tinggalkan untuk makan kamu, selebihnya kirim ke keluarga, ya kan. Kenapa harus pacaran sama lelaki Bangladesh? Udah gitu kamu mengorbankan istilahnya tidur bareng sama dia gitu. Kamu tidur bareng sama lelaki-lelaki itu ruginya hanya di kamu. Contoh kalau kamu pregnant, kamu juga dibuang kerja, malunya di kampung macam mana, anak yang dilahirkan nanti bagaimana. Coba pikir jauh-jauh. Kan ada anak suami di kampung. Kalau rasa tak boleh menahan nafsu selama bekerja, baik tak payahlah. Atau pergi sama-sama dengan suami, atau suamimu suruh pergi. Ya kan, malu, nggak ada harga diri kita perempuan Indonesia loh. Kebanyakannya juga kasus itu, komen di situ perempuan Indonesia bilang memang wanita Indonesia ini tergiur kali sama Bangla, malu lagi-lagi Bangla. Terus gitu kamu meninggoynya juga di hotel, dibunuh sama 2 orang lelaki. Ini gimana? Sewaras-waras pikiran orang nih nggak bisa nih positif nih. Kok di hotel nih, baru 3 bulan anak aja udah 8, umur baru 34, anak udah 8. Ini gimana ceritanya ini? Entahlah. Banyak banget konten-konten yang sengaja dibuat buat membakar emosi. Seolah-olah warga Indonesia selalu jadi korban dan Malaysia dianggap membela Bangladesh. Bahkan ada yang sampai berani bilang rakyat Indonesia bakal balas dendam. Loh, serius? Di mana logikanya? Padahal kalau kita lihat lebih jernih, Malaysia itu bukan pihak yang tinggal diam. Mereka langsung ambil tindakan tegas ke para pelaku pergaduhan tanpa pandang negara asal. Artinya, siapapun yang buat onar, ya pasti kena. Gak ada istilah dibela karena satu negara. Jadi gak adil juga kalau kita asal tuduh Malaysia tanpa lihat dulu fakta yang sebenar-benarnya. Yang harus kita ingat baik-baik, Indonesia dan Bangladesh itu sama-sama datang ke Malaysia buat bekerja, cari nafkah, bukan buat berkelahi atau adu gengsi. Kalau udah sampai ribut kayak gini, bukan gak mungkin nanti nama baik TKI kita rusak. Bahkan lebih parah lagi, Indonesia bisa aja kena blacklist dan makin susah ngirim tenaga kerja ke sana. Sekarang aja udah banyak pekerja ilegal yang dipulangkan oleh Malaysia. Jadi jangan sampai gara-gara ulah segelintir orang, nasib ribuan orang lainnya ikut kena imbas. Kita harus sadar, Malaysia itu negara yang udah banyak bantu kita dengan menyediakan lapangan kerja. Harusnya kita bersyukur, bukannya malah bikin gaduh dan jadi duri dalam daging di negeri orang. Kalau kita datang ke negara orang, ya ikutin aturan di sana. Jaga nama baik bangsa, kerja yang benar, dan hormati sesama pekerja mau dari negara manapun.
Jadi buat teman-teman, yuk kita sama-sama dewasa menyikapi kejadian ini. Stop buat konten provokatif yang justru bikin hubungan antar negara makin tegang. Kita sebagai warga Indonesia punya tanggung jawab menjaga martabat bangsa, apalagi kalau hidup di negeri orang. Bekerjalah dengan niat baik, jujur, dan jangan cari masalah. Karena ketika kita rusak citra di luar negeri, bukan cuma diri sendiri yang rugi, tapi nama Indonesia juga ikut tercoreng. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain.